Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk di halaman 282 bagi teman-teman yang punya buku hitam. Di sini kita akan belajar tentang doa. Ya, Masya Allah. Ketahuilah wahai saudariku bahwasanya doa itu adalah ibadah. Dan tidaklah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hamba Allah yang tahu akan tujuan hidupnya dan kemana harus melangkah, maka ia memiliki sebuah prioritas di dalam kehidupannya. Kita itu, Bu, terkadang terlalu lelah dengan dunia ini. Waktu kita habis untuk mengejar dunia tanpa ada prioritas di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bersama ternyata yang perlu kita prioritaskan di dalam kehidupan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Karena dunia itu hanya sebatas bekal untuk kita berjalan menuju negeri akhirat. Ya, bukan tujuan utama. Dan ketahuilah bahwasanya doa itu adalah bagian dari ibadah. Barang siapa yang rajin berdoa, barang siapa yang memperbanyak doa, maka sejatinya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat 5 waktu. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Kira-kira isinya dalam salat itu doa bukan? Doa. Dari mulai doaul istiftah, ya kan? Kemudian surah Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat, kemudian doa setelah tahiyat atau sebelum salam, itu semuanya doa. Subhanallah. Dan kita tahu nanti setelah kita salat, Allah perintahkan kita kembali untuk zikir, dan setelah zikir di situ ada doa, ya kan? Teman-teman bacakan zikir setelah salat 5 waktu ada zikir di situ, coba dilihat itu isinya doa. Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, para anbiya, nabi-nabi terdahulu, mereka itu adalah orang-orang saleh. Tapi mereka memiliki kebiasaan, di antara kebiasaan mereka adalah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu terbagi menjadi 2. Ada doa ul ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah itu adalah doa yang kita baca dalam salat kita, dalam zikir-zikir kita, zikir pagi, zikir petang, itu doa ibadah. Doa masalah adalah doa yang kita pinta kalau kita meminta sesuatu, memohon sesuatu, berharap kepada Allah dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan. Misalnya kita mohon rizki kepada Allah, kita berdoa ya Razzaq urzuqna. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang solih, kita doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa masalah. Dan kedua-duanya, baik itu doa ibadah maupun doa masalah, semuanya ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah teman-teman. Dan kita tahu yang namanya Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, itu semakin cinta dan semakin sayang kepada hambanya yang suka memohon dan meminta kepada Allah. Berbeda dengan kita manusia. Ketika ada salah seorang di antara kita yang suka minta kepada kita, terkadang kita jenuh untuk memberi. Terkadang kita ogah-ogahan untuk memberi. Atau semakin kita sering meminta kepada makhluk, maka makhluk tersebut semakin enggan dekat dengan kita. Tapi tidak dengan Allah. Allah semakin hambanya itu meminta, memohon dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, menghinakan diri sehina-hinanya di hadapan Allah, Allah semakin cinta. Maka para ulama zaman dahulu, mereka itu, bahkan para anbiya ya, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, meminta. Doa itu artinya minta, mohon, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat contoh ya, banyak doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Boleh yang punya Al-Qur'an dibuka. Di situ ada doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'ai Rabbana arinal haq. Ya, di situ juga ada banyak doa Nabi Ibrahim. Ada juga doa Nabi Zakaria. Doa Nabi Zakaria ketika memohon kepada Allah, meminta kepada Allah akan diberikannya keturunan. Ya subhanallah, di usianya Nabi Zakaria 70 tahun sampai Nabi Zakaria usia 90 tahun baru dikabulkan doa itu, dan Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa untuk memohon kepada Allah.
Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah untukku keturunan yang saleh. Itu doanya Nabi Zakaria. Doanya Nabi Ayub alaihissalam. Tahu Nabi Ayub nggak? Nabi Ayub itu nabi yang sangat sabar ya. Sampai-sampai dikasih penyakit sama Allah, sama istrinya. Namanya wanita terkadang sabarnya nggak sehebat laki-laki ya. Ketika istrinya Nabi Ayub sudah tidak tahan lagi melihat kondisi Nabi Ayub ya, dengan sakit yang sakitnya itu akhirnya membuat Nabi Ayub mengungsikan diri dari keramaian manusia ya, Masya Allah. Sampai istrinya tuh mengatakan, ya Nabi Ayub, minta sama Allah agar disembuhkan, minta sama Allah agar disembuhkan. Kata Nabi Ayub, saya malu kepada Allah. Allah yang telah memberikan sekian tahun kesehatan, Allah yang telah memberikan sekian tahun nikmat, sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya malu untuk memohon. Kemudian Nabi Ayub merendah memohon kepada Allah, dan Allah akhirnya kabulkan doanya Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Masya Allah. Nabi Yakub alaihissalam, ketika beliau kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yakub terus berdoa kepada Allah. Dan subhanallah, akhir episode kehidupan Nabi Yakub itu akhirnya Allah tolong, Allah kabulkan doanya Nabi Yakub, dan Nabi Yakub Allah pertemukan dalam keadaan yang lebih baik lagi dengan putra tercintanya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat teman-teman, subhanallah, kalau kita tahu bahwasanya hidup di dunia ini adalah ujian, ya Masya Allah. Dan di setiap ujian atau masalah yang kita hadapi itu ada sebuah harapan akan adanya secercah cahaya. Langit tidak selamanya mendung, pasti ada kalanya terang. Dan bunga yang teman-teman rawat itu tidak selamanya tidak bermekaran, pasti ada kalanya bermekaran. Begitu pula dengan kehidupan dunia. Terkadang ada kesedihan, terkadang ada kebahagiaan yang dapat teman-teman rasakan. Itu ada hikmahnya, subhanallah, semua ada hikmahnya. Ketika Allah berikan kepada kita musibah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ujian hidup ya, ketika Allah berikan kepada kita nikmat, Allah itu sedang melihat apakah kita bersyukur kepada Allah atau kita mengkufuri nikmat Allah. Ketika diberikan musibah, apakah kita mengkufuri atau kita bersabar? Subhanallah. Dan ketahuilah wahai saudariku, tidak ada satupun masalah yang kita rasakan saat ini, dan saya paham ya, setiap diri kita tuh pasti punya masalah. Ada yang masalahnya misalnya menghafalkan Al-Quran belum selesai-selesai misalnya ya, surat juga belum selesai-selesai satu surat. Ada yang masalahnya diuji dengan suaminya, ada yang masalahnya diuji dengan anaknya, ada yang masalahnya diuji dengan orang tuanya, ada yang masalahnya diuji dengan harta, ada yang masalahnya diuji dengan teman-temannya sendiri, misalnya dengan kawannya. Semua diuji. Kita tidak tahu, tiap orang itu ujiannya masing-masing. Tapi solusinya tuh teman-teman, solusinya yang Allah berikan itu diantaranya adalah wasta'inu bis-sabri was-salah. Ista'in billah, mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan kita tahu tadi salat itu di dalamnya semuanya doa. Ya subhanallah. Jadi balik lagi ya, Masya Allah, sesungguhnya pertolongan pertama di dalam kehidupan kita itu adalah doa. Para ulama zaman dahulu tuh sampai mereka habis garam di dapur, yang pertama kali mereka lakukan tuh bukan ke warung, bukan cari garam, tapi yang mereka lakukan tuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai urusan sendal lepas saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sebegitu yakinnya mereka dengan doa. Pertanyaannya untuk kita semuanya, kita kalau punya masalah, yang kita nomor satukan itu Allah dulu atau makhluknya dulu? Kalau selama ini yang masih kita nomor satukan itu adalah makhluknya Allah, maka jangan harap masalah dari yang kita hadapi itu akan terselesaikan dengan mudah. Kita kadang lupa bahwasanya yang memberikan masalah itu Allah, dan Allah jualah yang memberikan solusi. Ya subhanallah. Maka teruslah berdoa memohon kepada Allah. Kita tidak pernah tahu sepeda yang kita kayuh itu kapan akan berhenti. Begitu pula dengan doa. Ketika kita berdoa, demi Allah ya akhwat, setiap kali kita berdoa memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan dalam hati kita bahwasanya Allah akan kabulkan doa kita, maka Allah akan kabulkan. Kapannya kita nggak pernah tahu. Jadi orang yang sering berdoa tuh nggak akan rugi. Kata Imam Ibnul Qayyim, orang berdoa itu, pertama doa itu apa tadi? Ibadah, ya kan? Yang kedua apa? Doa itu subhanallah, ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pilihkan 3 keadaan. Dikabulkannya doa kita di dunia, disimpankannya doa kita di akhirat, kita nanti ketemu tuh di akhirat dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, dan yang ketiga dijauhkannya kita dari mara bahaya. Subhanallah. Siapa di antara teman-teman di sini yang pernah berputus asa dari berdoa kepada Allah?
saya nasihatkan diri saya dan teman-teman semua jangan pernah berputus asa dari berdoa. Karena sesungguhnya semua yang kita lakukan dari berdoa kepada Allah itu semuanya bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya, Masya Allah. Baik, itu baru muqaddimah doa. Sekarang kita masuk ke hadis. Ya, nasta'inu billah, hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal karim ibnal karim ibnil karim ibnil karim Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilur Rahman tabaraka wa ta'ala. Lihat kata Rasulullah SAW, Al-Karim, orang yang paling mulia. Ini Rasulullah SAW mengatakan demikian. Sesungguhnya orang yang mulia, Al-Karim. Orang yang mulia itu Al-Karim. Siapa orang yang mulia? Orang yang mulia itu adalah, kata Rasulullah SAW, Ibnul Karim. Anaknya orang yang mulia. Bapaknya mulia, kakeknya mulia, buyutnya mulia, cangganya mulia. Nah, bapak-bapaknya itu semuanya mulia. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf bapaknya siapa, Bu? Nabi Yaqub. Nabi bukan? Nabi. Siapa bapaknya Nabi Yaqub? Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ishaq, Nabi bukan? Nabi. Siapa bapaknya Nabi Ishaq? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim, Nabi bukan? Nabi. Ya, Masya Allah. Terus sampai Nabi Adam alaihissalam. Taib. Kemudian di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Lau labistu fi sijni ma labisa Yusuf thumma ja'ani ad-da'i la ajabtu idda'ahu ar-rasul faqal." Lihat, Rasulullah SAW mengatakan, kalau sekiranya aku tinggal di penjara seperti halnya Nabi Yusuf. Jadi Rasulullah SAW mengumpamakan, dulu Nabi Yusuf itu pernah tinggal di penjara. Subhanallah teman-teman, Nabi Yusuf itu beliau lebih memilih menjaga dirinya dari fitnah daripada harus terjerumus ke dalam fitnah wanita. Maka Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari fitnah dan Allah memberikan solusi masuk penjara. Jadi kita ambil nih mutiara hikmah dari sini. Sesungguhnya terkadang sesuatu yang mungkin di depan kita itu adalah sesuatu yang pahit, tapi ternyata itu solusi yang Allah berikan. Orang yang sakit pengen sembuh, di antara ikhtiarnya apa, Bu? Berdoa pasti, yaitu yang utama. Kemudian ikhtiar yang lainnya apa? Berobat. Kalau ikhtiarnya pakai medis, dikasih obat enggak? Dikasih obat kan? Obat tuh manis apa pahit? Ada nggak obat manis? Nggak ada ya, jarang ya. Obat pahit. Pasien tahu kalau obat itu pahit, diminum enggak? Diminum. Kenapa? Karena tahu setelah minum obat atas pertolongan Allah sembuh ya sakitnya. Berarti sama. Nabi Yusuf alaihissalam juga beliau sangat-sangat menikmati kehidupan beliau di penjara. Ya subhanallah. Maka kemudian Nabi Yusuf ketika itu, kata Rasulullah SAW, orang yang ketika Nabi Yusuf di penjara, maka ada orang yang memanggil, ya pelayan di antara pelayannya itu datang kepada Nabi Yusuf dan mengatakan, ya Nabi Yusuf, engkau keluar bebas dari penjara. Ya, raja mengatakan engkau bebas dari penjara. Kemudian Nabi Yusuf menahan sejenak dirinya untuk keluar penjara sampai penjelasan yang beliau dapatkan. Apa yang beliau inginkan dari sebuah penjelasan yang ingin beliau dapatkan? Kata beliau, ya idda'ahu Rasul faqala irja' ila rabbik. Maka Nabi Yusuf mengatakan, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Kemudian kembalilah kepada Tuhanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana keadaan kaum wanita yang sampai mereka itu tangannya terpotong-potong ya. Masya Allah. Itu kenapa kok tangannya sampai mereka tidak terasa tangannya terpotong-potong? Kira-kira kenapa sebabnya, Bu? Saking gantengnya Nabi Yusuf ya. Subhanallah. Ini menunjukkan nih teman-teman, bahwasanya yang terfitnah itu bukan hanya laki-laki terfitnah kepada kaum wanita, tapi kaum wanita juga bisa terfitnah oleh kaum laki-laki. Buktinya apa? Buktinya zaman dulu para wanita di zaman Nabi Yusuf alaihissalam terfitnah dengan kegantengan Nabi Yusuf. Makanya yang namanya menundukkan pandangan, ghaddul basar, itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan bukan hanya kepada para laki-laki, tetapi di dalam Al-Qur'an itu jelas disebutkan kaum mukminah dari kalangan kita, orang-orang beriman, orang-orang muslimah itu juga harus menundukkan pandangan.
Subhanallah teman-teman, ini yang menjadi bahasan ya oleh Imam Ibnul Qayyim. Di antara maksiat, kata Imam Ibnul Qayyim, maksiat itu pertama kali terjadi karena pandangan. Nasihat untuk diri saya dan teman-teman, sekarang kita pilih-pilih lagi. Seandainya atau misalnya kita termasuk orang-orang atau wanita yang gampang sekali terfitnah dengan kaum laki-laki, maka jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Hindari sesuatu yang akhirnya menjerumuskan diri kita ke dalam fitnah syahwat. Karena ada loh, saya diceritakan oleh suami saya, jadi ada tipe laki-laki itu yang ujian terberatnya itu, ya, ujian paling berat yang dirasakan itu adalah kaum wanita. Jadi fitnah terbesar bagi mereka kaum laki-laki itu wanita. Dan ini Rasulullah SAW menjelaskan. Kita kaum wanita, fitnah terberat kita itu macam-macam. Ada fitnahnya wanita itu harta, ya enggak? Ada yang menjadi fitnah terberatnya apa ibu-ibu kira-kira? Belanja online. Terus ada lagi enggak fitnah terberat ibu-ibu apa? Enggak ada ya? Apa anak-anak? Kan mungkin ada ya ibu-ibu ya. Ada fitnah terberatnya kaum laki-laki. Maka kalau kita tahu ya, kita itu termasuk tipe yang kalau lihat laki-laki ya, subhanallah, terjerumus ke dalam syahwat, berhati-hati. Jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Jangan sampai misalnya ya teman-teman, subhanallah, ini ada di zaman kita itu akhwat yang curhat kepada seorang ustadz, ya, seorang laki-laki. Awalnya curhat bertanya tentang agama, lama-kelamaan curhat tentang keluarganya, lama-kelamaan curhat tentang dirinya, dan akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Tutup pintu rapat-rapat itu. Karena saya pernah curhatan seorang wanita di mana dia mengatakan bahwasanya suaminya itu adalah seorang ustadz, dan subhanallah beliau termasuk tipe yang ustadznya tuh menerima curhatan-curhatan. Akhirnya salah satu dari yang curhat itu, beliau terfitnah dengan salah satu yang curhat itu. Maka setelah saya mendengar istrinya ustadz berkata demikian, kita sepakat, saya sama suami sepakat. Kata suami, istriku, kalau ada muslimah yang curhat kepadaku, saya serahkan untukmu gitu ya. Masya Allah. Jadi tidak apa-apa, kita tutup pintu rapat-rapat ya akhwat, karena syaitan itu ada di mana-mana. Ya, syaitan itu ada di mana-mana. Nah, kita balik lagi ya ke hadis ini. Taib. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam lalu berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana keadaan para wanita yang memotong tangannya. Subhanallah, saking gantengnya Nabi Yusuf, akhirnya mereka tidak terasa jari jemari mereka terpotong, ya, berdarah-darah, dan baru tersadarkan ketika Nabi Yusuf sudah berlalu, ya kan? Baru rasanya sakit. Taib. Wa rahmatullahi ala Lut in kana la ya'wi ila ruknin syadid. Ya, idh qala liqaumihi law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid fama ba'atsallahu ba'dahu min nabiyyin illa fi sarwatin min qawlihi qala Muhammad as-sarwah al-kathratu wal man'ah. Jadi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Lut alaihi salam, dan Rasulullah SAW mendoakan di sini, mendoakan Nabi Lut alaihi salam semoga Allah merahmatinya. Ini syahidnya. Coba di garis bawah ya teman-teman. Ini syahid dari hadis yang begitu panjang, wa rahmatullahi ala Lut. Di sini Rasulullah SAW mendoakan Nabi Lut alaihi salam. Kata Rasulullah SAW, ketika Nabi Lut bersandar pada tiang sandaran yang kuat, maksudnya di sini adalah rukunun syadid, ulama mengatakan adalah kaumnya sendiri, karena dulu kaumnya Nabi Lut itu lebih kuat daripada Nabi Lut sendiri. Dulu pada zamannya Nabi Lut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di sini dalam surat Hud, Allah menjelaskan lau annali bikum quwwah au awi ila ruknin syadid. Di sini Nabi Lut mengatakan, kalau sekiranya aku mempunyai kekuatan melawan kalian, atau aku dapat bersandar kepada tiang yang kuat. Jadi subhanallah, Nabi Lut ini benar-benar ya teman-teman, waktu kaumnya datang, ketika Nabi Lut mengatakan, kalian itu wahai kaum laki-laki, cintailah perempuan, tapi mereka nggak mau. Mereka apa? Kejadiannya kaum Nabi Lut. Laki-laki suka sama laki-laki. Maka yang ada akhirnya Allah turunkan adab bagi kaumnya Nabi Lut. Nah, ketika Nabi Lut merasa lemah, bahwasanya Nabi Lut perlu bersandar, perlu ada kekuatan yang datang, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Lut diutus, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi selanjutnya dengan Allah berikan kekuatan. Fama ba'atsallahu ba'dahu min nabi. Setelah kejadian itu Allah Subhanahu wa taala setiap kali mengutus para nabi illa fi sarwatin min qaumi. Allah berikan nabi tersebut bersama orang-orang yang mengikutinya itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan itu terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah, Allah jadikan kuat para sahabat radhiyallahu anhum, baik dari kalangan Muhajirin dan kaum Ansor. Baik, mutiara hikmah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Nabi Yusuf alaihi salam karena keteguhannya yang luar biasa. Masya Allah.
yang mana Nabi Yusuf tidak mau keluar dari penjara sebelum jelas keadaan para wanita yang dulu tergoda dengan beliau itu sekarang seperti apa. Apakah masih tergoda dengan kaum laki-laki atau sudah taubat? Kalau sudah taubat, Nabi Yusuf keluar. Kalau belum taubat, mending di penjara gitu ya Nabi Yusuf ya, Masya Allah. Saking takutnya beliau menjadi fitnah bagi kaum wanita ya, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian yang kedua, mutiara hikmah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW mendoakan Nabi Lut alaihi salam agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya yang luas. Ya, rahmatullah ala Lut. Ya, Masya Allah. Dan ini kita bisa lakukan untuk mendoakan saudari-saudari kita yang lain. Jadilah kita orang yang banyak mendoakan orang lain. Ya, subhanallah. Saya tuh cukup kagum kepada orang-orang di Timur Tengah sana, yang mana mereka tuh lisannya dimudahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah untuk mendoakan sesama saudaranya. Jadi gampang banget keluar dari lisannya tuh, Bu, doa. Ya, mendoakan saudaranya. Misalnya kami ada perlu ke ibu kota, misalnya ke ibu kota Yaman waktu itu. Kita pamit tuh, saya mau ini ya, mau safar gitu. Terus doa mereka doakan kita. Doakan dengan kebaikan-kebaikan, semoga Allah menjagamu. Doa orang mukim kepada orang safar. Doa semoga Allah menjaga anak-anakmu. Terus doa, nggak berhenti-berhenti. Ya, Masya Allah. Terus kalau sampai detik ini, Bu, kalau saya teleponan tuh sama tetangga saya dulu, sama teman-teman dulu, itu yang ada doa. Walaupun mereka berada dalam kegentingan di sana, tetap mereka tuh mendoakan kita dengan kebaikan. Itu yang seharusnya kita lakukan. Nggak ada ruginya kita mendoakan kawan kita. Doakan kawan-kawan kita dengan kebaikan. Karena sejatinya setiap doa yang kita ucapkan untuk kawan kita itu mustajab. Termasuk doa yang mustajab apabila kita mendoakan kawan kita dan kawan kita tidak tahu kalau kita mendoakan dirinya. Begitu pula doanya kawan kita untuk kita. Ketika kawan kita mendoakan kita dan kita tidak tahu kalau kita didoakan oleh kawan kita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ijabah doanya. Ad-du'a'u 'alal muslim fi dhahril ghaib. Ya, ini doa ya, subhanallah. Dan setiap kali kita mendoakan kawan kita, mendoakan saudara kita, subhanallah, ada malaikat yang mengaminkan. Amin. Walakal bil misl. Dan semoga Allah juga akan berikan itu untukmu. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita itu untuk mendoakan saudari kita saja berat rasanya. Karena di antara ciri jernihnya hati seorang hamba, sekarang kita introspeksi aja diri kita masing-masing. Gak usah tengok kanan, tengok kiri. Saya tuh berat enggak kalau mendoakan kawanku, mendoakan saudaraku, sampai mendoakan orang yang nyebelin kita, yang mungkin suka jahilin kita mau nggak doain? Kalau masih berat, itu berarti kita itu belum plong. Ada loh, karena seorang akhwat begini bilang ke saya, Ustazah, saya tuh didolimi loh sama seseorang. Saya tuh sudah memaafkan ya. Jadi, Bu, yang namanya mendoakan itu, kita mendoakan anak-anak kita, mendoakan kawan kita, mendoakan saudara kita, sampai mendoakan orang yang mendolimi kita itu harusnya kita bisa. Kalau kita sampai belum bisa mendoakan kawan kita, mendoakan orang yang mendolimi kita, artinya ada sesuatu dalam hati kita. Ya, harus kita bersihkan. Subhanallah. Karena begini ya, terkadang kita itu dalam hal bab berdoa itu kita lebih banyak ingat, ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang soleh. Kita belum tuh ingat, ya Allah, jadikanlah anak kawan-kawanku solih-solihah. Coba jujur ibu-ibu, ibu banyak doain kesolihan untuk anak sendiri atau anak orang lain? Yakin? Padahal kalau ibu doain kesolihan anak teman kita, anak orang lain, ya Allah, solihkanlah anaknya Ummu Ahmad misalnya, ya Allah, solihkanlah anaknya Ummu Farah misalnya, ya Allah, berikanlah kesolihan untuk anak-anaknya beliau misalnya. Maka kata malaikat, amin, semoga Allah kabulkan doamu dan semoga Allah solihkan anakmu. Kira-kira doanya kita sama doanya malaikat cepatan mana, Bu? Tahu itu ya, tapi harus kita praktekkan. Kadang kita tahu teorinya itu, tapi kita lupa untuk mendoakan orang lain. Sampai pernah tuh ada, ini cerita asli ya, Bu, curhatan asli. Ini ada orang nggak punya anak, terus dia bilang, saya tuh sudah berdoa sama Allah, ya semoga Allah memberikan anak kepadaku, semoga Allah memberikan anak kepadaku. Allah belum kasih anak. Saya bilang ke beliau, sekarang doanya diganti, jangan sibukkan semoga Allah memberikan anak kepadamu, tapi kau lihat kawan-kawan yang belum punya anak, doakan kawan-kawan yang belum punya anak, maka Allah akan ijabah doa. Kata malaikat, amin, semoga Allah juga beri karunia untukmu anak. Tulis, Bu, banyak doain orang, banyak mendoakan orang. Ya, Masya Allah. Dan ini PR ya untuk kita. Doakan guru-guru kita, doakan guru-guru anak-anak kita, ya doakan semua orang yang pernah berbuat baik kepada kita, ya Masya Allah. Taib. Selanjutnya hadis nomor 474. An Abdurrahman ibn Yazid qala kana Rabi' ya'ti Alqamah yaumal Jum'ah. Dari Abdurrahman bin Yazid, beliau berkata, Ar-Rabi' ya'ti Alqamah, maksudnya Ar-Rabi' mengunjungi Alqamah
pada hari Jumat. Fa idza lam akun thamata arsalu ilayya. Maka jika aku tidak berada di sana, waktu itu tidak ada di sana, mereka mengutus utusan kepadaku. Jadi ini kebiasaan Rabi itu mengunjungi Alqamah pada hari Jumat. Ya, Masya Allah. Ini kebiasaan yang sangat baik ya teman-teman. Mengunjungi saudara itu subhanallah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mengunjungi saudara kita karena Allah, ya subhanallah, maka itu sudah dihitung plus ya pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di sini dikatakan faja'a marratan walastu samatun, dan suatu ketika dia datang dan aku tidak ada di tempat, ya enggak ada. Falaqiyani Alqamah wa qala li. Maka Alqamah bertemu denganku dan berkata, alam taro ma ja'a bihi Rabi', apakah engkau tidak tahu apa yang dibawa oleh Rabi'? Qala alam taro aksar ma yad'un nas. Kemudian dia berkata, tahukah engkau alangkah banyak manusia berdoa? Nah ini nanti saya kasih syahidnya. Alam taro aksar ma yad'un nas, apakah engkau tahu kebanyakan manusia itu berdoa? Wa ma qalla ijabatuhum, sedikit sekali yang Allah ijabah doanya. Ya, subhanallah. Wadzalika, itu disebabkan annallaha azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu illa nakhilata minad du'a. Ini syahidnya. Tolong digarisbawahi. Annallaha la yaqbalu illa nakhilata minad du'a. Allah tidak mendengarkan doa seorang hamba yang niatnya bukan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Qultu aw laisa qad qala dzalika Abdullah. Qala wa ma qala? Qala Abdullah la yasma'ullahu min musmi'. Sama ini juga syahid. Allah tidak akan mendengar orang yang berdoa hanya untuk mendapatkan sum'ah, hanya agar didengar oleh orang. Dia tuh orang yang suka berdoa. Musmi' itu jadi dia berdoa bukan untuk mendapatkan ridha Allah. Tadi kan balik lagi, doa itu ibadah. Ibadah itu harus murni untuk Allah. Kalau sampai dia berdoa pengen didengar oleh orang lain bahwasanya dia itu orang yang sering berdoa, itu sudah masuk ke dalam sum'ah. Wala mura'in. Mura'in itu riya, pengen dilihat. Jadi dia angkat tangan, dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Itu bukan agar Allah ridha, tapi biar orang lain lihat dia itu orang yang rajin berdoa, sering mengangkat tangan, dia orang rajin berdoa. Berarti dia itu berdoanya dia kepada Allah bukan untuk Allah ridha kepadanya, tapi orang lain agar lihat dia itu orang yang sering berdoa. Wala la'ibin. Nah, ini juga penting, Bu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doanya orang yang main-main. Jadi benar-benar doa itu harus khusyuk, bukan untuk main-main. Illa da'in da'a yasbutu min qalbih, kecuali doa yang memang tulus dari hati terdalam. Ya subhanallah. Jadi ini diantara faktor dikabulkannya doa adalah ketika kita berdoa kepada Allah, kita itu fokus. Illa da'in da'a yasbutu min qalbihi. Qala fadzakara Alqamah qala na'am. Lalu apakah ia menyebut Alqamah? Jawabannya iya. Iya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, syahidnya atau inti dari pembahasan hadis ini adalah ketika berdoa, maka tunjukkanlah doa itu hanya untuk mencari ridha Allah, bukan ingin mendapatkan pujian manusia. Ya, subhanallah. Karena doa itu ibadah, maka harus disertai dengan niat yang tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerima amal ibadah seseorang kecuali dua syarat. Apa syaratnya yang teman-teman ketahui? Ikhlas dan mutaba'ah. Artinya ketika kita berdoa, luruskan niat kita. Untuk siapa saya berdoa? Apakah untuk Allah, benar-benar saya memurnikan doa saya untuk Allah, atau agar dilihat oleh orang lain bahwasanya saya itu orang yang pandai berdoa? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan di antara teman-teman faktor yang mengijabah doa kita, yang Allah ijabah doa kita adalah tadi, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dari hati yang terdalam, bukan main-main. Ya. Dan di antara faktor agar diijabahnya doa kita ambil sebab. Di antaranya apa? Sebab-sebab terkabulnya doa telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Catat itu baik-baik. Di antara bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Subhanallah teman-teman. Artinya Allah tuh kasih kesempatan kepada kita 1 hari 5 kali loh untuk benar-benar cari waktu mustajab. Kan kita tuh sehari semalam dikasih waktu oleh Allah berapa kali dengarkan azan? Berapa kali? 5. Artinya ada kesempatan kalau doa kita pengen diijabah, cari waktu itu. Dan para ulama mengatakan kalau kita pengen diijabah doa kita setelah azan, sebelumnya kita ikuti dulu apa yang dikatakan oleh muadzin. Ya Allahu Akbar, kita ikuti. Kecuali di hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Ya fi hayya 'alal shalah, fi hayya 'alal falah. Kita baca la haula wala quwata illa billah. Baru kemudian kita baca doa setelah azan, setelahnya boleh kita baca doa apa saja. Masya Allah. Dan itu waktu diijabahnya doa.
Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan di antara waktu diijabahnya doa adalah hari Jumat. Hari Jumat. Sebagian ulama mengatakan, ulama berselisih, ada yang mengatakan bainal khutbatain, di antara dua khutbah, ya ketika imam sedang berada di mimbar, ada yang mengatakan setelah asar. Ya, jadi nasihat diri saya dan teman-teman, kalau waktu hari Jumat itu adalah waktu terbaiknya matahari terbit, kata Rasulullah SAW. Catat baik-baik, di antara proposal yang teman-teman harus lakukan di hari Jumat adalah proposal doa kepada Allah. Dari malam tuh sudah tulis, ini buku oret-oretan saya. Jadi teman-teman sudah tulis tuh, ya Allah besok tuh doa apa yang mau saya panjatkan hari Jumat itu, tulis ya. Kemudian minta sama Allah. Minta sama Allah di hari Jumat pada asar. Dan subhanallah, ada kalanya hari Jumat pada asar itu kita malah tersibukkan dengan dunia. Kalau bisa lagi pasang alarm. Kalau putri saya yang sulung tuh pasang alarm. Kalau hari Jumat tuh pada asar, treret, masya Allah. Saya lihat apa isi alarmnya, doa gitu ya. Biasanya pasang alarmnya halaqah dengan syekh siapa, halaqah dengan syekh siapa. Boleh dipasang alarm. Kan kadang kita lupa ya kalau hari Jumat. Ya pasang alarm doa. Ya baik. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kalau ada waktu diijabahnya doa adalah di sepertiga malam. Ya subhanallah. Kalau teman-teman bangun di malam hari, maka selipkan doa. Kalau terlalu banyak doa yang teman-teman panjatkan, yang ingin teman-teman harapkan, saking banyaknya teman-teman bingung mana yang didahulukan, perbanyak istighfar. Ya perbanyak istighfar. Para ulama ada yang mengatakan demikian. Jadi kalau waktunya sudah mepet dengan subuh atau ada banyak ya di dalam hati kita itu ingin meminta kepada Allah, maka kita perbanyak istighfar dan Allah mengetahui apa yang kita pinta. Ya subhanallah. Maka dari itu masya Allah kebiasaan orang-orang zaman dahulu ya masya Allah, mereka itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat jadikan kebiasaan bangun malam itu sudah menjadi rutinitas bagi mereka ya masya Allah. Simbah-simbah zaman dahulu kan biasa kan bangun malam, masya Allah ya. Lah anak-anak zaman sekarang ki diganti polanya, begadang di malam hari, nggak cepet tidur habis isya, main games lah, apalah ya, berselancar di dunia maya sampai malam, akhirnya bangun subuhnya kesiangan. Ya Allahul musta'an. Baik, kemudian di antara waktu mustajabnya berdoa nih teman-teman, tolong dicatat biar kita itu kalau berdoa benar-benar berkualitas. Ya, ketika teman-teman sedang safar, ya masya Allah. Ketika teman-teman sedang safar itu waktu mustajabnya doa. Ya, jangan jadikan traveling kita, safar kita itu sia-sia. Justru ketika kita safar kita nikmati, perbanyak doa. Kemudian di antara waktu ketika teman-teman ingin diijabah doanya adalah ketika teman-teman terdolimi, ketika teman-teman menjadi orang yang didolimi oleh orang lain. Subhanallah teman-teman, bisa jadi ya kejadian yang mungkin menurut teman-teman tuh tidak enak. Orang didolimi itu enak gak sih? Siapa yang pernah didolimi? Banyak ya. Nah, kalau kita ambil sudut pandang yang lain, ya kalau kita lihat orang terdolimi dia gak enak gitu ya. Tapi kita ambil sudut pandang yang lain. Subhanallah, bisa jadi ketika Allah mentakdirkan kita didolimi oleh orang lain, Allah tuh sedang kasih waktu buat kita untuk berdoa agar Allah ijabah doa kita. Ya subhanallah. Itu yang harusnya kita pikirkan. Kemudian kapan kita bisa berdoa ya agar Allah ijabah doa kita? Doanya kita sebagai seorang ibu, sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Maka jangan doakan keburukan untuk anak-anak kita, Bu. Jangan doakan keburukan, doakan kebaikan. Semangkel apapun kita kepada anak-anak kita, doakan kebaikan untuk mereka. Karena doa kita itu mustajab. Mustajab. Ketika Allah jadikan ibu-ibu sebagai seorang ibu bagi anak-anak, maka itu adalah sebuah kesempatan ibu-ibu untuk banyak mendoakan anak-anaknya. Dikit-dikit minta sama Allah. Ketika kita lihat, kok ada yang gak beres ya dengan anakku. Kenapa anakku kemarin kalau sholat rajin? Kenapa hari ini kok malas-malasan? Minta sama Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati. Kenapa anakku biasanya baik? Kenapa sekarang begini? Minta sama Allah. Berdoa. Minta sama Allah. Sampai kalau ibu mau anak ibu jadi imam di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, minta sama Allah. Subhanallah. Teman-teman, ada seorang ustadz tuh berkata ya, saya masih ingat kata-katanya. Kan ibu-ibu tuh banyak tuh pengen anaknya masuk di Universitas Islam Madinah. Kata Ustadz itu, saya tuh melihat kejadian yang unik di Universitas Madinah. Ada kalanya anak-anak yang pandai, yang pintar, IQ-nya bagus-bagus, nilainya bagus-bagus tuh justru nggak masuk di universitas itu. Tapi ada kalanya anak-anak yang biasa tuh justru masuk. Kata beliau, ini di antara faktornya itu doanya ibu dia gitu ya. Subhanallah. Doanya ibunya si anak ini yang Allah ijabah masuk ke universitas walaupun si anak ini biasa-biasa saja. Masya Allah. Jadi nasihat untuk diri saya dan teman-teman, yuk kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak-anak kita semuanya. Baik.
Baik, dan jangan lupa perbanyak juga doa ketika ibu-ibu sedang dalam keadaan berpuasa. Ya, di bulan Rajab ini kan kita disunahkan untuk perbanyak ibadah puasa. Jadi perbanyak ibadah puasa kita, dan jangan lupa doanya orang yang sedang saum juga mustajab. Masya Allah, kita saling mendoakan ya. Masya Allah. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ahadukum fala yaqul in syi'ta wal ya'zimil mas'alah wal yu'azzimir raghbah fa innallaha la ya'dhumu alaihi syai'un a'ta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berpesan, idza da'a ahadukum, jika seseorang berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, fala yaqul, jangan sekali-kali mengucapkan in syi'ta, kalau engkau kehendaki wahai Rabbku. Nah, ini hati-hati nih. Ya Allah, jika engkau berkehendak kabulkanlah doaku. Itu enggak boleh. Karena Allah yang berjanji, siapapun yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Jadi jangan sekali-kali mengatakan jika engkau berkehendak. Ya Masya Allah. Wal ya'zamil mas'alah, kata Allah Subhanahu wa taala, namun hendaklah dia bersungguh-sungguh minta kepada Allah, dan harus yakin. Di antara adab berdoa itu teman-teman, di antaranya adalah berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah pasti akan kabulkan doanya. Wal yu'addimir raghbah, dan memperbesar harapan. Harapan kalau Allah ijabah doanya. Ini harus kita yakinkan. Jadi sebelum berdoa tuh benar-benar nih kita, ya Allah, gak ada yang gak mungkin bagi engkau wahai Rabbku. Ya Allah, gak ada. Semuanya itu mungkin. Kalau engkau memudahkan semuanya, mudah gitu ya. Jadi benar-benar kadang begini ya. Saya pernah kan bilang di sini jangan cancel doa kita gitu ya. Kadang kita sendiri yang cancel. Kita berdoa, ya Allah, apa misalnya ibu-ibu pernah gak cancel doa? Tapi enggak deh ya Allah gitu, gimana? Misalnya ibu mau umrah, ya Allah saya pengen umrah tahun ini. Tapi kayaknya gimana ya? Masih pandemi. Baik, Allahu Akbar. Fa innallaha, balik lagi, la ya'dhumu alaihi syai'un a'ta. Karena sesungguhnya Allah itu tidak menganggap besar terhadap sesuatu yang diberikannya. Jadi ibu, jangan pernah kita katakan itu tidak mungkin bagi Allah. Ibu, begini, kalau mau berdoa, ya Allah, saya tuh hidup pengen bermanfaat untuk orang banyak. Nah, di antara yang bisa saya minta kepada engkau, ya Allah, misalnya, jadikanlah suami hamba, diri hamba, orang-orang yang misalnya punya bisnis, yang bisnis itu memperkerjakan 10.000 orang. Pernah nggak ibu-ibu pikir begitu? Kepikiran pernah nggak? Kayaknya gede banget gitu ya. Demi Allah, nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Itu Allah tuh dengan caranya Allah kabulkan. Nih ya. Ibu berdoa, ya Allah, saya pengen anak-anak saya itu dan diri saya, suami saya, semuanya pengen engkau jadikan orang-orang yang bangun masjid. Masjidnya besar, di mana masjid itu nanti dipakai untuk kajian ya, dipakai untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ibu-ibu setelah berdoa itu tuh jangan sampai bilang begini, tapi nggak ada nenek moyangku yang bikin masjid gitu ya. Subhanallah, berdoa, minta sama Allah, minta sesuatu yang besar. Ya Allah, apalagi ya doanya begini, ya Allah, saya mohon kepadamu wahai Rabbku, surga Firdaus tertinggi. Ya Masya Allah, Allahumma inni as'alukal jannah al-firdausil a'la. Minta kepada Allah. Ya Allah, saya mohon kepadamu, doa yang sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa terus ya, sekelas Nabi Muhammad minta kepada Allah agar Allah menetapkan hati beliau. Ya Masya Allah. Dan doa yang dibaca, yang biasa seharusnya kita baca adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah hafal semua kan Bu doa ini? Doa ini mengandung makna yang cukup dalam. Kita minta kebaikan ya dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia kita. Kita minta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk urusan akhirat kita. Dan tidak ada satupun dari kita yang tidak ingin kebaikan. Semuanya pasti pengen kebaikan. Maka baca doa itu ya Masya Allah. Taib, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini ada hadis yang selanjutnya adalah, oh iya, syahidnya dulu ya. Inti dari hadis ini adalah ketika kita berdoa, maka jangan pernah berkata in syi'ta, jika engkau berkehendak. Karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, Allah tidak menganggap besar terhadap sesuatu yang diberikannya. Jadi Allah tuh mengabulkan doa kita tuh sangat-sangat mudah. Apapun yang kita minta itu sangat mudah untuk Allah berikan kepada kita. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kemudian yang selanjutnya, an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ahadukum falyu'zim fid du'a wa la yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini fa inna Allah la mustakriha lah. Ini hampir sama
Hampir sama nasnya, cuman beda riwayat saja. Yang pertama dari Abu Hurairah, yang kedua dari sahabat Anas bin Malik. Ya, artinya hampir sama, kalau kita berdoa maka bersungguh-sungguhlah dalam meminta. Ya, jangan pernah kita anggap sepele sebuah doa. Ya, jangan berputus asa dari doa. Ya, teman-teman ingin, ya Allah, saya pengen menghajikan orang tua saya. Ya Allah, saya pengen menghajikan keluarga besar saya. Boleh. Ya, minta kepada Allah. Dengan cara Allah, Allah kabulkan doa kita. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian yang selanjutnya. Nah, ini nih penting juga nih. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha nomor 477. Za'ama annahu sami'ahu minha annaha ra'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u rafi'an yadai. Ini yang biasanya ditanya. Boleh enggak doa mengangkat tangan? Ya, doa dengan mengangkat tangan. Ya, boleh enggak? Ada yang bertanya begitu. Ini jawabannya. Ya. Jadi ketika ibunda kita, ibunda Aisyah radhiyallahu an, ya beliau mengira bahwa ia mendengar dari Aisyah bahwasanya Aisyah melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Yad'u rafi'an yadayhi yaqul innama ana basyarun fala tu'aqibni. Sesungguhnya aku itu adalah manusia biasa, basyar, insan. Ya, basyar itu insan. Fala tu'aqibni, wahai Rabbku, janganlah engkau menghukumku. Ya, la tu'akhidni bima nusit. Fala tu'aqibni. Ayyuma rajulun minal mu'minin adaituhu, siapa saja dari orang-orang yang beriman yang aku sakiti, adaituhu. Au syammattuhu, atau aku hina, fala tu'aqibni fi, maka janganlah engkau hukum. Subhanallah teman-teman, di hadis ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam hadis ini bahwasanya beliau itu ketika berdoa terkadang beliau mengangkat kedua tangan beliau. Dan kita akan berkenalan ada beberapa bentuk Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika berdoa. Ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Yang pertama, jadi kita boleh mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terkadang Rasulullah SAW itu kalau berdoa begini, Bu, mengangkat jari jemarinya ke atas langit. Satu, ya seperti begini, tauhid ya. Ini biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sedang berada di mimbar, ketika Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, ketika Rasulullah SAW sedang memimpin doa di mimbar, biasanya beliau begini. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Atau ketika beliau berada di atas kendaraan. Ketika beliau berada di atas kendaraan, berdoa biasanya begini. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Terus bagian dalam ke arah begini. Iya, itu pernah Rasulullah SAW begitu. Ya. Yang itu namanya tadarru. Seperti ini namanya tadarru. Kata Imam Ibnu Rajab, pernah Rasulullah SAW mengangkat, namanya kalau punggung telapak tangannya dihadapkan ke arah kiblat dan dalamnya itu dihadapkan ke arah kita, itu namanya tadarru. Baik, yang ketiga, kebalikannya. Ini namanya isti'adah. Ketika Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Rasulullah SAW menengadahkan tangan ke arah langit. 4 cara Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, teman-teman, kemudian dalam hadis ini juga kita bisa ambil mutiara hikmah betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, subhanallah, ibu-ibu, beliau tuh sampai berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, jikalau ada orang yang pernah menyakiti beliau, jikalau ada orang yang pernah menghina beliau, maka janganlah hukum. Janganlah hukum orang ini. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berdoa mirip ya ketika Rasulullah SAW didolimi oleh orang-orang Taif. Jadi dulu Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Mekah, kita tahu kan adanya pengusiran ya. Waktu itu ya, Rasulullah SAW kan diusir oleh orang-orang kota Mekah, masyarakat jahiliyah zaman dahulu kala, ya orang-orang Quraisy diantaranya. Maka Rasulullah SAW berinisiatif berdakwah ke kota Taif. Sampai di Taif, Rasulullah SAW diusir, bahkan dilempari batu sampai akhirnya kaki beliau berdarah. Masih ingat enggak kisahnya? Rasulullah SAW pulang ke arah kota Makkah, di tengah perjalanan ditemui oleh malaikat penjaga gunung. Maka malaikat penjaga gunung diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, wahai Rasulullah utusan Allah, apa yang engkau inginkan? Kalau seandainya engkau menginginkan akan menimpakan diriku kepada orang-orang yang mendolimimu, maka aku timpakan gunung itu, kata gunung, kata penjaga gunung, aku timpakan gunung itu untuk orang-orang yang mendolimimu. Rasulullah SAW jawabannya apa? Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau zaman sekarang orang didolimi, terus ada kesempatan untuk balas dendam, kira-kira balas dendam enggak? Ada orang didolimi oleh orang lain, ada kesempatan di depan matanya untuk balas dendam, kira-kira fitrahnya orang banyak di luar sana itu, di luar sana, kira-kira balas dendam enggak? Iya gitu ya, balas dendam. Ada
kesempatan di luar sana. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, wahai malaikat penjaga gunung, jangan kau timpakan dirimu ke orang yang mendolimiku. Biarkan mereka hidup. Ya, hanya aku berdoa kepada Allah, semoga dari keturunan mereka ada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Bu, kita bisa ambil pelajaran di sini. Siapapun orang yang pernah mendolimi kita, siapapun orang yang pernah menyakiti kita, jangan pernah ada balas dendam. Saya sering mengatakan, kita itu rugi hidup kita, waktu kita itu habis. Kalau kita yang kita pikirkan tuh orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang mendolimi kita, habis waktu kita, habis pikiran kita itu untuk mereka. Padahal 1 menit waktu yang kita lalui itu sangat-sangat berharga. Para ulama zaman dahulu mengatakan bahwasanya sesuatu yang paling berharga di dunia itu bukan uang, tapi waktu. Kalau kita sejam, setengah jam mikirin orang yang mendolimi kita, orang yang menyakiti kita, orang yang menghina kita, padahal kita bisa baca Al-Quran, padahal kita bisa mendoakan dengan kebaikan, maka kita termasuk rugi. Buah yang busuk berada di atas itu pasti akan jatuh. Tanpa kita harus nyogrok-nyogrok jatuh, mesti jatuh. Orang yang mendolimi kita, orang yang menghina kita, orang yang lisannya nggak pandai menjaga, dia ke kita dolim, ke orang lain dolim, lama-kelamaan juga akan jatuh tanpa kita harus balas dendam. Ya subhanallah, ini akhlak yang luar biasa ya, Masya Allah, kalau kita bisa meneladani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan ya. Baik, insyaallah hadisnya panjang tapi syahidnya pendek-pendek. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qadimut Tufail bin Amrin wad Dausi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna dausan qad asat wa abad fad'ullaha 'alaiha. Jadi begini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah menjelaskan bahwasanya At-Tufail bin Amr Ad-Dausi mendatangi Rasulullah SAW dan beliau berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya kabilah Daus ini kabilah yang membenci Rasulullah SAW, telah melawan dan berpaling. Maka kata Tufail, ya Rasulullah, doakan mereka. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah wa rafa'a yadayhi. Rasulullah SAW menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Fadhannan nas annahu yad'u alaihim. Mereka mengira Rasulullah itu akan mendoakan keburukan untuk kabilah Daus. Tapi apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk kabilah Daus. Subhanallah. Ya Allah, bawalah mereka atau tunjukkanlah kepada mereka petunjukmu, hidayahmu, turunkanlah hidayah untuk kabilah Daus. Di sini Bu, kita bisa ambil pelajaran, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berhati mulia. Beliau yang dikira oleh para sahabat akan mendoakan keburukan bagi kabilah-kabilah yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, yang melawan, tapi ternyata Rasulullah SAW mendoakan hidayah. Jadi kita bisa ambil pelajaran, sekali lagi, siapapun yang membuat kita jengkel, baik itu anak-anak, suami, orang lain, maka doakan kebaikan. Minimal kita mendoakan semoga Allah berikan hidayah. Itu seminimal-minimal doa. Subhanallah, dan ini PR untuk kita semuanya ya teman-teman. Masya Allah. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, an Anasin qala kuhital mataru aman faqama ba'dul muslimin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah. Saya akan bacakan syahidnya. Ya Rasulullah, kuhital matar wa ajdabatil ard wa halakal mal farafa'a yaday wa ma yura fis sama'i min sahaba famadda yaday hatta ra'at bayad ibtayhi yastasqillah fama salaina al jum'ah hatta ahamma syabab al qaribud dar ar-ruju' ila ahlihi fadamat jum'ah falamma kanatil jum'ati allati taliha faqala ya Rasulullah tahaddamatil buyut wahtabasasir rukban fatabassama li sur'ati malal ibni Adam wa qala bi yadihi Allahumma hawalina wala alaina fakashattatat anil Madinah. Jadi begini, Rasulullah SAW itu dulu pernah didatangi oleh para sahabat mengeluhkan dengan apa yang terjadi pada musim paceklik ya namanya ya. Jadi kata mereka, ya Rasulullah, hujan tidak turun-turun selama 1 tahun. Ya Masya Allah. Bagi mereka Bu yang setiap hari itu bertani, orang-orang Madinah itu kan, orang-orang Ansar itu kan banyak bertani mereka. Hujan itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika enggak hujan ya 1 tahun itu mereka sudah mulai gelisah ya Masya Allah. Dan mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hujan tidak turun-turun selama 1 tahun, tanah menjadi kering ya. Dan yang namanya air itu kan mesti
dibutuhkan oleh hewan-hewan ternak mereka. Jadi orang-orang Ansar tuh di samping mereka bertani, mereka juga berternak ya. Kambing-kambing mereka sudah mulai kehausan, satu-satu sudah mati ya karena kehausan gak ada air ya. Mereka adukan itu. Maka kata Rasulullah SAW, farafa'a yadayhi. Rasulullah SAW mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga terlihat putihnya ketiak beliau. Ya subhanallah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya fisik Rasulullah SAW itu ketiaknya putih. Ya nggak apa-apa. Kita tahu sedikit demi sedikit nggak apa-apa. Jadi subhanallah teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu bagaimana fisiknya Rasulullah, pelajarilah Syama'il Muhammadiyah. Kitab namanya Syama'ilul Muhammadiyah. Tulis kitabnya. Syama'il Muhammadiyah. Itu di situ dijelaskan detailing ya tentang siapa Rasulullah SAW dan bagaimana sosok beliau. Ya Masya Allah. Syama'ilul Muhammadiyah. Taib. Maka kemudian beliau memohon kepada Allah yang meminta hujan dan ternyata belum Allah turunkan hujan. Sampai pama sholainal Jum'ah. Yes. Setelah selesai melaksanakan sholat Jumat ya, hingga asyabab itu pemuda yang rumahnya dekat pengen balik lagi ke keluarganya ya, ila ahlihi. Fadamat Jum'ah. Falamma kanatil Jum'ah allati taliha, kemudian datanglah Jumat yang datang ya, berarti Jumat lagi. Faqala ya Rasulullah, kemudian datang lagi itu para sahabat berbicara kepada Rasulullah SAW. Tahaddamatil buyut, ya Rasulullah, rumah-rumah telah hancur. Tabasar rukban, dan orang-orang musafir tertahan. Ihtabasa yahtabisu itu tertahan. Ar-rukban itu maksudnya musafir, orang-orang yang sedang dalam kendaraan. Kendaraan yang mereka pakai zaman dahulu itu unta. Orang-orang safar, orang-orang sedang musafir berdagang itu tertahan karena nggak adanya air. Maka Rasulullah SAW mulai berdoa ya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami. Dan jangan sampai hujan tersebut ketika turun malah jadi membahayakan kami. Wala alaina itu maksudnya kita kan kalau misalnya berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la alaina. Ya Allah, jadikan Quran itu kelak bermanfaat untuk kami. Jangan jadikan Quran itu memberikan bahaya untuk kami. Sama. Maksudnya di sini wala alaina. Jangan jadikan hujan yang engkau turunkan itu memberikan bahaya untuk kami. Berikan hujan yang engkau turunkan itu membawa rahmat untuk kami. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah SAW ya, kemudian Rasulullah SAW melihat awan ya hitam dan turunlah hujan. Subhanallah. Di sini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengangkat tangan beliau. Dan ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Para sahabat zaman dahulu ketika ada masalah, mereka mengadu kepada Rasulullah SAW dan memohon Rasulullah SAW untuk mendoakannya. Ini diperbolehkan. Jadi Bu, yang namanya memohon, kita tuh minta didoakan oleh orang solih dengan syarat orang solih itu masih hidup, itu boleh. Oh iya, saya belum menjelaskan ya teman-teman. Kita berdoa itu boleh pakai wasilah, tapi ada wasilah yang masyru', ada wasilah yang ghairu masyru'. Sekarang doa itu ada yang pakai wasilah yang masyru', ada yang ghairu masyru'. Masyru' itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ghairu masyru' sesuatu yang dilarang. Contoh wasilah yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa adalah dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah yang indah. Jadi teman-teman tuh boleh ketika berdoa, dan ini diperintahkan oleh Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Kita kan berdoa begitu ya. Bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullah. Ya Razzaq urzuqni. Boleh. Kita minta dengan wasilah, dengan memakai perantara menyebut nama-nama Allah yang indah. Ya. Kemudian kita juga boleh berdoa dengan wasilah amal solih kita. Ini amal solih kita. Sebagaimana Ashabul Kahfi, orang-orang yang Ashabul Kahfi yang ketika itu berada dalam gua, ketika memohon kepada Allah berdoa, mereka sebutkan amal-amal solih mereka. Allah kabulkan doa mereka, sedikit demi sedikit pintu gerbang guanya kebuka. Batu yang menghalangi guanya terbuka. Yang ketiga adalah meminta doa kepada orang solih yang masih hidup. Tolong digarisbawahi, yang masih hidup. Jadi kalau teman-teman minta doa kepada siapapun di antara hamba Allah yang teman-teman lihat beliau adalah orang yang salihah, yang salih, tolong doakan saya, itu boleh. Syaratnya masih hidup. Itu yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah meminta doa kepada orang solih yang sudah mati. Tidak boleh. Orang yang sudah mati, orang yang sudah wafat, itu tidak boleh kita minta doanya. Karena mereka sudah berada di dalam kubur. Mereka sudah sibuk dengan amalan mereka masing-masing. Jadi kalau kita pengen didoakan, doakan. Boleh didoakan oleh orang yang solih tapi masih hidup. Maka seluruh abiyat, seluruh bait-bait syair yang di situ
itu ada permohonan doa, dan doa itu melalui perantara orang yang sudah meninggal, ketahuilah itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, subhanallah. Dan ini menjadi PR terbesar bagi kita, terutama rakyat Indonesia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya hidayah untuk benar-benar memahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk-petunjuknya. Amin, Allahumma amin. Baik, sedikit lagi teman-teman. Ini juga doa ada bagus yang doa nomor 480. Doanya an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW yata'awad. Rasulullah SAW itu meminta beberapa perlindungan. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Nah, teman-teman kalau lagi malas-malesan banyak baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Baik, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, hamba berlindung dari kemalasan. Wa a'udzubika minal jubn. Nah, ini juga banyak ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa takut. Al-jubn itu rasa hianat, rasa takut. Wa a'udzubika minal haram. Nah, ini ibu-ibu yang sudah lansia-lansia atau kita yang menuju tua, kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, jauhkanlah hamba, aku berlindung kepadamu dari al-haram, kepikunan. Orang tua kan kadang banyak yang pikun. Sudah makan, Mbah? Sampun maam dereng. Padahal semenit yang lalu, 5 menit yang lalu sudah maem. Pernah toh teman-teman menemui begitu? Maka kita nih jangan sampai tua kita pikun. Banyak doa baca ini. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Haram itu pikun. Ya. Wa a'udzubika minal bukhl, dan kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari al-bukhl. Bukhl itu pelit, kikir, koret, pedit. Nah, itu bukhl. Ya, subhanallah. Baik, jadi subhanallah doa ini kita minta berapa nih? Berapa hal nih? Berapa poin? 4 ya. Al-kasal, al-jubn, al-haram, dan al-bukhl. Kita minta dijauhkan sejauh-jauhnya. Baik, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu satu lagi, pendek ini. Qala Allahu azza wa jal. Ya Allah, masih ingat enggak teman-teman? Kalau ada hadis di sini ada qala Allahu azza wa jal. Itu hadis apa ya namanya ya? Hadis qudsi. Ya, catat. Ini namanya hadis qudsi. Karena cirinya hadis qudsi itu ada qala Allahu azza wa jal. Ya, ada hadis tapi di situ dikatakan Allah berkata, padahal bukan Al-Qur'an. Ketahuilah itu namanya hadis qudsi. Dan hadis qudsi ini jumlahnya lebih sedikit daripada hadis nabawi. Hadis nabawi itu yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, ya. Tapi kalau ada qala Allahu azza wa jal, sebuah hadis, itu namanya hadis qudsi. Dan perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'an, walaupun sama-sama Allah yang berkata, tapi kalau hadis qudsi tidak bisa dipakai untuk salat. Jadi teman-teman enggak boleh baca ana inda dhanni abdi, ini bukan Al-Qur'an. Yang boleh dipakai untuk salat itu adalah Al-Qur'anul Karim. Dan perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi, kalau hadis nabawi lafaz dan maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis qudsi lafaznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'anul Karim lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pernah dipelajari. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana 'inda dhanni 'abdi. Subhanallah. Ini hadis qudsi walaupun pendek hadisnya tapi maknanya dalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya itu sesuai dengan prasangka hambaku. Subhanallah. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku bersamanya jika ia berdoa kepadaku. Subhanallah teman-teman. Apa yang disangkakan oleh teman-teman kepada Allah, itulah yang Allah beri. Kalau teman-teman berprasangka baik kepada Allah, wahai Rabbku, engkau adalah zat yang maha mulia, engkau adalah zat yang karim, ya, engkau adalah zat yang mengabulkan seluruh doaku, maka Allah kabulkan doa teman-teman. Tapi kalau teman-teman menyangka sesuatu yang tidak baik kepada Allah, bersuudzon kepada Allah, maka Allah pun akan berikan sesuai dengan prasangka buruk teman-teman kepada Allah. Ya, ini hati-hati, hati-hati. Dan ini urusannya, masalahnya besar. Kalau sampai kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, terus pupuk rasa husnudzon kita kepada Allah, karena sesungguhnya apa yang kita prasangkakan kepada Allah akan kembali kepada diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya petunjuk untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah apapun kondisinya, seberapa berat ujian yang Allah berikan, berbaik sangkalah kepada Allah, karena semua yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Ya, barakallahu fikunna jami'an. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan milik saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.